Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika wajib di kelas 11 di bab 1 ini, yaitu tentang program linier. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan pertidaksamaan PTLDV, maksudnya ya, PTLDV dari daerah yang diarsir. Jadi kalau di sebelumnya ada pertidaksamaan, kita diminta untuk menggambar grafiknya. Nah, sekarang ada grafik bagaimana cara menentukan pertidaksamaan linier dua variabelnya ya. Jangan lupa petunjuk belajarnya. Tonton video pembelajaran ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Kemudian catat setiap materi yang ada pada video pembelajaran di buku tulisnya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, jika ada penjelasan yang belum dipahami, silakan bertanya melalui WhatsApp di 0819 3164 8425. Jadi kalau ada yang tidak paham bisa bertanya lewat WA. Lewat WA tidak bisa, nanti saya akan jelaskan via Zoom ya. Oke, sekarang masuk ke bentuk umum ya. Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel ya, PTLDV itu merupakan panjangannya itu pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel itu ada 4 macam. Yang pertama itu AX plus BY kurang dari C. Yang kedua AX plus BY kurang dari sama dengan C. Yang ketiga AX plus BY lebih dari C. Kemudian yang keempat AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, ini contohnya misalnya 2X plus 3Y kurang dari 6 misalnya ya. Kan sama bentuknya dengan yang ini. Kemudian yang ini 2X plus 3Y ya tinggal ditambahi kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Yang ini misalnya 5X plus 2Y lebih dari 10. Kemudian ini X plus 2Y kurang dari sama dengan 12 misalnya ya. Ini maksud dari bentuk umum itu ya. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara menentukan pertidaksamaan linier dua variabel dari grafik yang diketahui, perlu saya sampaikan tentang ini ya. Cara arsir mengarsir ini. Konsepnya, misal persamaan garis yang diperoleh dari pertidaksamaan adalah AX plus BY sama dengan C, maka daerah arsiran dapat ditentukan dengan cara berikut. Ya, misalnya ini ada pertidaksamaan seperti ini, 2X plus 3Y kurang dari 6. Ini nanti kan ada garis. Nah, garis itu arsirannya kiri apa kanan garis gitu ya. Oke, saya terangkan dulu. Ini penting ya. Silakan nanti dicatat di bukunya, di blok ya, dikasih warna atau apa, karena ini penting ini. Misalkan saya punya persamaan seperti ini, AX plus BY sama dengan C. Jika A-nya lebih dari 0, maksudnya A itu angka yang ada di depan X ini, koefisien dari X. Kalau A-nya positif, tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan arsirannya sebelah kanan garis. Kemudian jika A-nya lebih dari 0, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan arsirannya sebelah kiri garis. Sebaliknya jika A-nya negatif. A-nya negatif itu maksudnya misalnya min 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 10 misalnya. Ini kan A-nya negatif.
arsirannya itu jika tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan sebelah kiri garis. Ini itu bertolak belakang sama yang ini ya. Jadi sebetulnya tinggal ingat yang dua ini saja. Jadi kalau negatif A-nya kebalikannya, kalau kanan ke kiri ya, kalau A-nya negatif. Kemudian yang terakhir, jika A-nya kurang dari 0, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan arsiran sebelah kanan garis. Dan ini juga lawan dari ini ya. Apa itu arsiran kanan dan kiri garis? Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Nomor 1. Nah ini belum ada perintahnya ya. Saya tulis dulu perintah ini. Tentukan PTLDV dari gambar berikut ini. Oke, ini perintahnya ya. Jadi kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan linear dari gambar-gambar berikut ini. Pertama, ini 5, 3. Ya, ini garis itu melewati 5 dan 3. Ini yang diarsirkan sebelah sini ya, dari garis ini itu yang diarsir sebelah sini. Nah, ini maksudnya kiri garis ya. Ini kiri garis. Kalau dari arah ini, dari garis ini nih, kan yang diarsir ke sana. Nah, dari garis ini ya, dari garis yang melewati 3 dan 6 ini berarti yang diarsir itu kanan garis ya. Oke, sekarang sebelum menentukan tanda pertidaksamaannya apakah kurang dari atau lebih dari, sekarang kita tentukan dulu. Ini cara menentukannya ya. Persamaannya itu kan ini 5 ya. Pertama itu lihat angka yang ada di sumbu Y dulu. Ini kan 5. Berarti 5X ya, dibalik. Kemudian ini 3. Karena plus berarti plus 3Y. Kemudian ini kita tidak tahu ini 15. 15 itu diperoleh dari 3 dikali 5. Ya, itu cara menentukan persamaan garisnya. Ini kan persamaan. Sama dengan. Nah, sedangkan yang dibutuhkan dari soal ini, yang diminta dari soal ini itu menentukan pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya lihat. Dari garis ini, itu arsirannya kiri garis. Lihat koefisien X-nya positif. Berarti ini tandanya kurang dari 5X plus 3Y kurang dari. Apakah pakai sama dengan? Iya. Kenapa? Karena garisnya tidak putus-putus ini. Garisnya utuh. Nah, kita sudah dapat yang pertama. Ya. Kemudian dari ini. Perhatikan angka yang ada di. Ini hapus dulu. Angka yang ada di sumbu Y. Ini kan angkanya 3. Tulis ini berarti 3X ya. Plus karena ini plus di sini, ini 6. Berarti plus 6Y sama dengan 18. 18 diperoleh dari mana? 3 dikali 6. Maka pertidaksamaannya, lihat angka yang ada di depan X ini positif. Berarti ini 3X plus 6Y lebih dari sama dengan ya. Kenapa pakai sama dengan? Lihat garisnya tidak putus-putus. 18 ya. Jika belum terbiasa, lihat tabel ya, tabel yang ini ya, tabel yang ini kanan dan kirinya. Kemudian apakah hanya ini? Kalau hanya 2 ini, itu kan yang diarsir ini ke sini, lalu ini harusnya kena arsir juga kan di sini. Sama ini, diarsir ini. Ternyata ini tidak. Nah, gimana caranya ini tidak kena arsir? Yang sebelah sini ini berarti tambahin X-nya lebih dari sama dengan
0 ya. Jadi kalau sudah tambah ini tidak kena arsir. Kenapa? Karena X lebih dari 0 itu kan dari ini ke sini ya. Oh. Berarti ini pertidaksamaannya ya. Boleh ditambah ini Y lebih dari sama dengan 0. Kalau Y lebih dari sama dengan 0 itu ya dari arah sini ke atas. Jatuhnya di sini juga ya. Oke, sekarang biar makin paham, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ya, ini kan 5. 5 ini 3 ya, berarti 5x plus 3y. Lihat arsirannya ke kanan ini. Kanan garis. Dari garis 5 dan 3 ini, 5x plus 3y ini berarti kalau ke kanan lebih dari sama dengan 15. Kemudian dari garis ini 3 dan 6 ini berarti 3x plus 6y lebih dari sama dengan 18. Ya. Apakah ini sudah cukup? Ya. Lihat di bawah sini tidak ada yang diarsir kan? Hanya dari sini ke atas. Berarti ini Y lebih dari sama dengan 0. Tambah lagi X lebih dari sama dengan 0. X-nya sebetulnya nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi di kebanyakan biasanya kalau di soal-soal itu ya kalau Y-nya lebih dari 0 biasanya paling banyak itu ya ini berpasangan gitu ya. Oke, ini ya bisa ya. Lanjut nomor 3. Nah, sekarang nomor 3 ini. Langkah pertama nomor 3 itu biasa. Tentukan dulu ininya, persamaannya. Berarti ini kan 2, berarti 2x. Ya. Ini plus, berarti plus 4y. Lihat dari garis ini itu arsirannya kiri ya. Ini kan kiri. Kalau ke kanan ke sana, kalau kiri ke sini. Ya. Kiri garis berarti kurang dari sama dengan 8 ya. Yang ini masih bisa disederhanakan. Disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 4 ya, sama saja ya. Jadi ini sama-sama dibagi 2 yang ini. Ya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, sekarang ini perhatikan 4 ini. Yang ada di sumbu Y berarti 4x. Kemudian perhatikan angka 2. Berarti plus 2y. Arsirannya dari garis ini ke kanan. Kalau ke kiri ke sini. Ke kanan ini ya. Berarti lebih dari sama dengan 8 ya. 8 itu diperoleh dari 4 kali 2. Ya, diperoleh dari 4 kali 2. Di mana 4 itu? Ya, yang angka ini sama ini dikalikan ya. Kemudian ingat di bawah ini tidak ada yang kena arsir. Berarti Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke ya, ini cukup. Boleh ditambahi juga X lebih dari sama dengan 0. Berarti pertidaksamaannya ini 3. Ya. Kalau masih bingung ya coba aja ini digambar ini. Pertidaksamaan ini digambar jadi ini enggak gitu ya. Ini kan sekarang dibalik. Ada gambar, kita diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Jelas ya? Sekarang saya lanjutkan ke soal nomor 4. Seperti biasa, tentukan ini dulu. Ini 5, ini 3. Berarti 5x kan plus 3y. Ini dari garis ini arsirannya kanan garis. Koefisien X-nya positif. Kalau ke kanan lebih dari sama dengan 15. Kenapa lebih dari? Kok nggak lebih dari saja? Kok pakai sama dengan? Karena garisnya tidak putus-putus. Lalu yang ini. Sekarang 3 sama 6. Berarti 3x plus 6y. Arsirannya dari garis ini itu kiri ya. Kan ke sini. Kalau kanan ke sana ya.
berarti kiri. Kalau kiri berarti kurang dari 18. Ingat yang di bawah tidak kena arsir. Berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Itu ya. Boleh ditambahi X lebih dari sama dengan 0. Saya yang ini yang keempat. Kemudian masih ada lagi nggak ya? Ada kayaknya. Oh, ada 7 soal sepertinya ini. Kemudian yang nomor 5. Perhatikan angka ini. 4, ini 2. Ya. Berarti 4X plus 2Y. Dari garis ini itu arsirannya kiri garis. Berarti tandanya kurang dari sama dengan 8. Ini 2, ini 4. Berarti 2X plus 4Y arsirannya kanan. Ya, ini kan kelihatannya atas. Tapi kalau kita arsir ke kanan sebetulnya nggak masalah sih. Karena kirinya kan sebelah sini nih. Ya, ini kanan ini. Berarti lebih dari sama dengan 8. Yang sebelah sini nggak kena arsir. Berarti X lebih dari sama dengan 0 ya. Boleh ditambahi Y lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau nggak ditambahi gimana? Ya nggak apa-apa sih. Arsirannya tetap ini kok ya. Ditambahi juga arsirannya tetap ini ya. Kemudian nomor 6. Perhatikan angka ini 4 berarti 4X gitu ya. Ini 2 berarti plus 2Y. Dari garis ini arsirannya kiri garis. Berarti kurang dari sama dengan 8. Sudah yang ini. Sekarang yang ini. 2, 4. Berarti 2X plus 4Y. Arsirannya kiri garis. Ini juga kurang dari sama dengan 8 ya. Disederhanakan sendiri ya. Ini masih bisa disederhanakan ini. Kemudian yang ini tidak kena arsir sama yang bawah. Berarti ini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Udah ya. Sekarang soal terakhir. Nomor 7. Lagi-lagi perhatikan angka yang ada di sumbu Y. Ini 5 berarti 5X. Ini 3 berarti plus 3Y. Kemudian karena ini arsirannya kiri garis. Ini kan kiri. Yang diarsirkan sebelah sini. Berarti kurang dari sama dengan 15. Ya, 15 itu diperoleh dari 5 kali 3. Kemudian perhatikan garis ini. 3, ini 6. Berarti 3X plus 6Y. Arsirannya kiri garis. Berarti kurang dari sama dengan 18. Ini tidak kena arsir. Bawah garis. Y lebih dari sama dengan 0. Ini kiri garis juga tidak kena arsir. Berarti X lebih dari sama dengan 0. Nah, gitu ya cara menentukan pertidaksamaan linear dari suatu grafik. Jadi langkah pertama tentukan dulu ini nih. Garisnya ya, garisnya itu apa? 5 sama 3 berarti 5X 3Y 15. Jadi kalau bingung 5X tulis dulu yang ini misalnya ya, plus 3Y. Titik-titik nggak tahu berapa, 15 pokoknya. Kemudian dilihat, oh ini kiri. Yang diarsir kiri garis. Kemudian kiri garis, garisnya tidak putus-putus. Berarti kalau kiri garis, A-nya lebih dari 0, yang ini nih positif, tandanya kurang dari sama dengan ya. Oke. Saya kira cukup ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.